Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Selamat mendengarkan. Mari saudara kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih karena berkat Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Kami boleh beribadah lagi, kami boleh bertemu dengan hadirat Tuhan. Kami boleh terus merasakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa untuk setiap umat-Mu, jemaat Tuhan, di rumah-rumah Tuhan, dimanapun mereka berada. Apapun keadaan kami mau bersyukur Tuhan yang berkati, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang butuh pertolongan Tuhan berikan kelegaan. Berkati setiap kami Tuhan, jagai setiap kami. Terima kasih juga Tuhan untuk para pemimpin kami, berkati gereja ini Tuhan, kami memberkati gembala kami Tuhan, Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo, beserta ketiga wakil di Kota Bandung. Terus Tuhan pertajam visi misi Tuhan atas para pemimpin kami. Berkati kesehatan keluarga besarnya, aman di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga membawa bangsa negara ini ke dalam tangan Tuhan. Kami memberkati Pak Presiden, Pak Jokowi, dan wakilnya Pak Ma'ruf Amin. Biar ada campur tangan Tuhan, Indonesia diberkati, Indonesia damai, Indonesia sejahtera Tuhan, Indonesia bersih, sembuh dari COVID-19. Kami perkatakan kedamaian rakyatnya tumbuh, dimenangkan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan, berbicara buat setiap kami, supaya apa yang ditabur boleh masuk dalam hati kami, bertumbuh, berakar, berbuah, dan buahnya memberkati banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur, bersama kita katakan amin. Shalom, apa kabar? Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Ya, bersyukur bisa melayani Anda walaupun kita tidak bertemu secara tatap muka, tapi percaya Tuhan hadir dalam ibadah kita hari ini. Dimanapun Anda sedang mengikuti ibadah, saya percaya kiranya Tuhan membuka hatimu, memberi pengertian, dan Anda bisa menangkap isi hati Tuhan di sini. Hari ini saya akan berbicara tentang mengatasi keuangan di masa pandemi. Ya, Bapak Ibu, masa pandemi yang berlarut-larut sampai sekarang, yang kita tidak tahu juga kapan ujung akhirnya, banyak berdampak secara dunia, secara global, regional, nasional, terdampak di bidang ekonomi khususnya secara keuangan. Banyak perusahaan yang mengalami masalah secara keuangan sampai harus PHK dan sebagainya. Tidak sedikit juga gereja juga terimbas di sini. Nah, karenanya saudara, penting kita bisa mengerti bagaimana mengatasi keuangan di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini di masa pandemi. Bahkan sebelum masa pandemi saja, banyak orang juga tidak bisa mengatasi keuangan mereka. Jadi sebenarnya bukan soal pandemi atau tidaknya, tapi bagaimana kemampuan kita untuk bisa mengelolanya. Kalau Anda membaca satu ayat Alkitab dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1, di situ diceritakan bagaimana seorang yang sangat berohani, yaitu seorang nabi yang merupakan murid dari Elisa. Ternyata saudara, dari ayat itu kita baca, ketika murid Elisa yang katanya nabi takut akan Tuhan lagi, berarti dia berohani. Tapi waktu dia meninggal, dia meninggalkan hutang. Sehingga istrinya harus dikejar-kejar sama debt collector, dikejar-kejar sama penagih hutang, untuk mengambil anaknya untuk bayar utangnya. Nah, artinya apa? Orang bisa begitu berohani, tapi dalam mengelola keuangannya ternyata punya masalah. Nah, oleh karena itu kita perlu belajar saudara, di dalam keluarga, dalam hidup pribadi, kita perlu belajar bagaimana bisa mengelola keuangan secara baik. Bagaimana kita bisa mengatasi keuangan yang hari-hari ini sedang begitu berdampak cukup berat bagi banyak orang. Nah, di dalam satu ayat, Pengkhotbah 10, ayat ke-19, firman Tuhan bilang begini, untuk tertawa, orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Nah, arti uang memungkinkan semua itu jangan ditarik terlalu jauh, saudara. Artinya, uang memungkinkan semuanya itu dalam konteks ayat ini adalah kalau mau makan, kalau mau minum, ya kita perlu uang. Nah, itulah sebabnya kalau kita nggak bisa mengelola keuangan dengan baik, jangan heran di masa sulit kita juga akan ada kesulitan untuk makan, untuk minum aja bisa sulit. Untuk hidup sehari-hari bisa sulit. Nah, di tengah pandemi yang sedang mengalami goncangan keuangan yang begitu hebat, tanpa disadari,
fondasi keuangan orang Kristen sedang diuji. Sadarkah saudara, gempa bumi kalau terjadi gempa bumi, itu sedang menguji apanya sebenarnya? Landasan atau fondasi bangunan teruji. Landasan bangunan yang kuat, dia nggak akan roboh. Betul nggak saudara? Nah, di tengah pandemi goncangan keuangan yang ada hari-hari ini, sebenarnya yang lagi diuji adalah apa? Fondasi keuangan saudara, fondasi keuangan saya. Dibuat dari apa? Dibangun dari apa maksud saya? Kalau nggak benar, ini saatnya kita meriset, membangun ulang, merombak keuangan kita, bangunan keuangan kita bangun yang baru. Bisa katakan amin? Nah, oleh karena itu saudara, Paulus berkata apa di dalam 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 13. Dia bilang gini, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan. Apa dasarnya? Yesus Kristus. Jadi saudara mungkin ada bertanya, apakah bangunan keuangan saya harus dibangun di atas dasar Kristus? Jelas. Dasar Kristus ini bukan cuma sekedar gereja dan pelayanan tok, tapi keluarga juga, keuangan juga. Nah, di dalam ayat ke-12 Rasul Paulus berkata, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, dengan perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, itu akan teruji. Sekali kelak pekerjaan masing-masing katanya akan nampak. Masing-masing orang kerjanya itu akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jadi saudara, pandemi ini sebenarnya bisa jadi seperti api yang sedang menguji landasan keuangan saudara, landasan keuangan saya. Kalau kita membangunnya tidak dasarnya Kristus, tapi dasarnya adalah bisnis kita, teman kita, jangan heran kita akan goncang. Karena mereka juga tergoncangkan. Nah, saya akan masuk saja bagaimana caranya saudara dan saya bisa mengatasi keuangan saudara dan saya yang kalau hari ini barangkali ada di antara saudara mengalami goncangan dan mungkin sudah menjerit cukup lama. Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Barangkali seperti itu. Atau bisa saudara tiba-tiba harus mengalami penutupan, beberapa karyawan harus di PHK, mungkin. Nah, saya mau ajak saudara, yuk kita belajar firman Tuhan. Bagaimana caranya mengatasi keuangan di masa pandemi. Are you ready? Anda siap? Baik. Yang pertama, sering kali ini dilupakan, justru ini menjadi dasar. Ketika ada pandemi, ketika ada masalah, ketika ada goncangan, apapun termasuk keuangan, cari Tuhan dan hamba Tuhan. Cari Tuhan dan hamba Tuhan. Nah, yang sering terjadi, di masa-masa begini orang panik. Bukannya cari Tuhan, cari pinjol. Tahu pinjol? Pinjaman online. Yang gampang ngambilnya. Tanpa sadar, pinjol atau pinjaman online ini justru membuat orang makin cepat roboh bangunannya. Atau cari bank. Karena mereka pikir pinjol adalah juru selamat. Bank adalah juru selamat dalam tanda kutip. Tapi yang menyelamatkan keuangan saudara dan saya itu Tuhan. Dan hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk menolong saudara dan saya, membimbing saudara dan saya, kita semua. Yang setuju katakan amin. Dalam kisah tadi dalam 2 Raja-Raja 4 yang barusan saya minta Anda baca di awal khotbah saya, bagaimana saudara seorang istri dari nabi yang nabinya mati meninggalkan hutang, dia tidak cari yang lain. Dia tidak cari pertolongan dari orang lain, tapi dia kembali kepada Elisa, cari hamba Tuhan untuk mencari penyelesaian cara Tuhan. Nah, yang sering terjadi anak-anak Tuhan berpikir bahwa Tuhan tidak tertarik dengan keuangan kita. Tuhan tidak mau membereskan keuangan kita. Enggak, dia juga mau nolong kita. Tapi dia mau membereskan dulu diri kita, cara hidup kita. Landasan kita harus dibangun. Katakan amin. Yang pertama Anda harus tahu dari poin ini adalah Kristus harus menjadi sumber kehidupan saudara dan saya. Apakah Kristus sudah menjadi sumber kehidupan saudara dan saya? Nah, saudara yang dikasihi, ada cerita lagi yang lain di Alkitab, ya nanti Anda cari sendiri ya. Dalam 2 Samuel 21 ayat 1, ayat 4 dan ayat ke-6. Nanti Anda akan baca di situ. Ceritanya adalah begini, saya ceritakan aja. 2 Samuel 21 ayat 1, ayat 4 dan ayat yang ke-6. Oke? Nah, di dalam ayat yang pertama di sana dikatakan begini. Setelah
3 tahun berturut-turut. Berapa tahun? 3 tahun berturut-turut. Setelah 3 tahun berturut-turut itu artinya gini. Tahun 2000, 2001, 2002 misalnya gitu. Itu kan 3 tahun berturut-turut. 2001, 2002, 2003. Nah, 3 tahun berturut-turut waktu Daud jadi raja, ternyata terjadi kelaparan. Saudara, kelaparan ini lebih parah dari pandemi sebenarnya. Karena di pandemi ini kita nggak kelaparan. Ini kelaparan, saudara, orang nggak bisa makan. Mestinya di tahun pertama aja Daud sudah frustrasi. Tapi kelihatannya saya lihat dari ayat ini, Daud mencoba pakai caranya sendiri dulu untuk menyelesaikan. Sampai pada udah di akhir 3 tahun itu, dia cari Tuhan. Nah, menarik. Waktu dia mencari Tuhan, ternyata saudara, di dalam ayat yang keempat nanti kalau Anda baca, bahwa ternyata bukan masalah tanah, bukan masalah irigasi, bukan masalah benih, tapi ada masalah dengan raja sebelumnya, yaitu Saul, yang membunuh orang-orang Gibeon. Yang sebenarnya jauh lagi sebelumnya, yaitu zaman waktu Yosua mengikat janji dengan Tuhan dan memberi ikat janji sama orang Gibeon. Orang Gibeon bukan suku Israel, tapi dikasih tinggal di antara orang Israel tanpa harus dibunuh. Tanpa harus dibunuh, dibiarkan hidup. Nah, itu ada perjanjiannya di antara tua-tua Israel dengan Yosua di hadapan Tuhan. Tapi ketika Saul jadi raja, Saul mencoba untuk menyenangkan hati bangsa Israel. Orang Gibeon dibantai. Dia menyalahi hukum Tuhan. Dan terjadilah kelaparan. Dan yang menerima getahnya dalam hal ini adalah Raja Daud. Nah, waktu dia tanya sama Tuhan, Tuhan bilang persoalannya di sini. Karena Saul salah di sini. Makanya akhirnya singkat cerita penyelesaiannya adalah anak-anak lelaki daripada Saul akhirnya digantung di dalam ayat yang ke-6 dan selesai semua. Nah, kenapa saya mau katakan demikian? Kadangkala dalam hidup ini Bapak Ibu, kondisi keuangan kita itu ada kaitannya dengan perkara-perkara spiritual. Perkara-perkara kerohanian kita. Itulah sebabnya mengapa saudara dan saya perlu cari Tuhan dari waktu ke waktu. Bangun landasannya di atas Kristus. Jadi yang pertama tadi saya bilang bahwa cari Tuhan dan hamba Tuhan. Ya, cari Tuhan dan hamba Tuhan bukan pinjaman online, bukan bank, dan Anda harus jadikan Kristus sebagai sumber kehidupan saudara. Oke? Kita lanjut berikutnya saudara. Andalkan Tuhan. Dalam mencari Tuhan, Anda juga harus andalkan Tuhan, bukan andalkan uang. Seringkali saudara yang dikasihi kita pikir uang bisa menolong kita. Enggak. Terbukti di masa pandemi ini, ternyata uang tidak bisa menolong saudara, tidak bisa menolong saya. Betul? Di mana kita mesti lari? Tuhan. Makanya dalam Ulangan 8 ayat 17-18 di sana dikatakan bahwa janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Jangan bilang saya yang bisa. Tapi firman Tuhan bilang di dalam ayat 18, haruslah kau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi Tuhan lagi mau ingatkan begini kepada bangsa Israel, jangan bilang kamu yang bisa menghasilkan kekayaan, tapi kekuatan Tuhan yang memampukan engkau. Jadi cari Tuhan. Jangan heran di tengah-tengah kondisi seperti ini, Tuhan berikan Anda hikmat. Tuhan berikan Anda kreativitas. Tuhan buka jalan. Saudara, jujur di masa-masa pandemi seperti ini, ketika saya terus mencari Tuhan, ada keajaiban-keajaiban, perkara-perkara secara keuangan yang di luar pikiran saya. Tuhan kerjakan. Saya percaya itu bisa terjadi juga pada Anda. Yang setuju katakan amin. Yang berikutnya saudara, di dalam poin cari Tuhan dan hamba Tuhan, kejarlah Tuhan, jangan kejar uang. Saya suka berkata begini, kalau kamu kejar Tuhan, pasti ada uang di dalamnya. Tapi kalau kamu kejar uang, Tuhan tidak ada di dalamnya. Jadi saudara yang dikasihi, belajar untuk bisa mengejar Tuhan. Pengkhotbah 5 ayat 9 berkata apa? Siapa mencintai uang, tidak akan puas dengan uang. Mau kejar uang sampai kapan? Gak akan ada puasnya. Siapa mencintai kekayaan, tidak akan pernah puas dengan penghasilannya. Ini pun kesia-siaan. Saya gak bilang bahwa uang gak penting. Segala-galanya dalam hidup ini perlu uang. Tapi uang bukan segala-galanya. Boleh katakan amin? Yes. Coba lihat Gehazi. Abdinya
Elisa. Ketika Naaman disembuhkan, Naaman kasih hadiah, Elisa nggak mau. Gehazi yang ngejar. Karena Gehazi bukan yang ngejar Tuhan, tapi ngejar berkat, ngejar uang. Yuk, kejar Tuhan. Di tengah situasi ini, makin mendekatkan diri sama Tuhan. Cari Tuhan, cari hamba Tuhan. Karena lewat hamba Tuhan lah, ada hikmat, ada nasihat, ada doa. Seringkali kita pikir, aduh doa lagi. Loh, itu penting. Ada satu kisah di Alkitab, ya, Lukas 5 Anda baca nanti. Lukas 5 ayat 1 dan seterusnya. Bagaimana ketika murid-murid menangkap ikan semalaman nggak dapat. Pernah tahu cerita itu kan? Apa yang terjadi? Ketika pagi hari, Yesus pinjam perahunya Petrus, Yesus khotbah. Sekarang pertanyaan saya begini, murid-murid butuh apa? Ikan atau khotbah? Ikan. Tapi lewat khotbah dari Yesus, iman mereka muncul. Karena iman timbul dari apa? Pendengaran. Dan pendengaran akan apa? Firman. Dan di saat itulah mereka melihat mujizat terjadi. Cari Tuhan. Amin. Yang kedua, bagaimana mengatasi keuangan di tengah-tengah pandemi ini? Adaptasi dan realistis. Jadilah orang Kristen yang bisa beradaptasi dengan situasi keadaan yang ada. Filipi pasal 4 ayat 11, 13 sampai 13. Bagaimana Paulus bilang begini? Ku katakan ini bukan karena kekurangan. Sebab aku telah belajar. Belajar apa? Belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Adaptasi. Realistis. Aku tahu apa artinya kekurangan, kata Paulus. Aku tahu apa artinya kelimpahan. Berarti Paulus pernah kekurangan, pernah kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada satupun yang merupakan rahasia, kata dia, bagiku. Baik dalam hal kenyang, dia pernah kenyang. Dalam hal kelaparan, dia pernah kelaparan. Dalam hal kelimpahan, dalam hal kekurangan. Jadi Paulus pernah kenyang, ya. Nah, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan sekarang bukan cuma kenyang, kadang-kadang kekenyangan, ya. Iya, saudara. Dalam hal kenyang, dalam hal kelaparan, kelimpahan, kekurangan, dia pernah mengalami. Tapi dia bilang segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus belajar beradaptasi, Paulus belajar menjadi orang yang realistis. Dia tahu, dia waktunya kelimpahan dia bisa nikmati, dalam kekurangan dia juga bisa enjoy, dia bisa hidup di situ. Amin. Tapi ada orang di tengah pandemi begini masih mau hidup seperti dulu sebelum pandemi. Borosnya masih sama, gitu loh saudara. Hidupnya masih mau mewah. Ya nggak bisa, kita harus selaraskan, sesuaikan. Masih mau punya branded merek tertentu. Halo, amin saudara. Yes. Titus 3 ayat 14 bilang apa? Biarlah orang-orang kita, kata Paulus, belajar. Belajar apa? Melakukan pekerjaan yang baik. Dapat memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Yang penting kebutuhan pokok kita bisa penuhi. Nah, bagi orang yang hari-hari ini terkena PHK misalnya, mau nggak mau mesti bekerja apa yang bisa dikerjakan. Sepanjang itu benar kerjaannya. Ada banyak orang, dulunya mungkin jadi bos, dulunya jadi pengusaha, tapi setelah PHK, setelah pindah pandemi, perusahaan tertutup, terus jangan diem aja. Kebutuhan pokok itu perlu kerja, saudara. Saya pernah melihat beberapa video bagaimana saudara, orang-orang yang top sebelumnya menjadi dirijen yang top di Eropa, dia harus kerja. Nganter makanan dan sebagainya. Yang penting kerja. Halo, amin saudara. Yes, realistis, coba katakan gitu. Kita harus jadi orang yang realistis, jadi orang yang bisa adaptif. Kita bisa meng-cut mana yang nggak perlu, hidup dengan apa adanya cukup. Kalau bisa kita menghentikan kebiasaan belanja, menunda kebutuhan-kebutuhan kita. Nggak perlu beli barang yang bermerek. Yang penting manfaatnya ada, kita bisa pakai. Jangan gengsi. Halo? Yes? Saudara tahu hidup ini murah. Yang mahal itu gengsinya. Saya suka bilang begini, banyak orang ya hidupnya begini. Gaya hidupnya adalah hidup gaya. Ketika saudara dan saya hidup gaya hidup dengan hidup gaya, mahal saudara. Gengsi, malu. Jangan malu. Yang penting kita nggak mencuri. Saya punya seorang sahabat begitu. Lulusan kuliah sarjana ekonomi. Tapi dia pindah ke satu negara. Karena dia bangkrut di sini. Pindah ke sebuah negara. Dia cuma jadi apa? Vacuum cleaner. Saya pernah ketemu sama dia di situ suatu ketika. Dia bilang apa? Saya nggak malu kerjaan ini kok. Saya malu kalau ngutang. Wow. Dan apa yang terjadi setelah sekian lama saya ketemu dia lagi? Dia udah jadi pemilik dari satu perusahaan yang dia kelola sendiri. Walaupun kecil-kecilan. Jadi itulah poin yang kedua. Adaptasi, realistis. Yang ketiga, yang terakhir. Jadilah pengelola yang baik.
Saudara, Anda harus bisa mengelola apa yang menjadi aset ataupun kekayaan yang Tuhan berikan kepada saudara. Ada suatu ayat yang menarik, saudara, mengenai pengelola yang baik ini dalam Kejadian 2 ayat 4-5. Anda perhatikan baik-baik ayat ini ya. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan belum menurunkan hujan ke bumi. Loh, kenapa Tuhan belum menurunkan hujan? Karena belum ada orang yang mengusahakan atau memanage tanah itu. Jadi ayat 5 ini Kejadian 2, kuncinya di orang yang mengusahakan. Karena belum ada orang yang mengusahakan, Tuhan tidak turunkan hujan, tidak berikan semak, tidak memberikan saudara yang namanya tumbuh-tumbuhan. Kenapa? Nggak ada yang kelola. Kalaupun dikasih tumbuhan, kalaupun semua ada, hujan ada, terus nggak ada yang kelola, rusak lagi. Nah, Tuhan mau saudara bisa mengelola apa yang Tuhan punya. Secara singkat saja saya sampaikan, kita harus belajar saudara jadi orang yang bisa dipercaya. Amsal 28 ayat 20 berkata bahwa orang yang bisa dipercaya mendapat banyak berkat. Bisa dipercaya artinya apa? Bisa mengelola. Bagaimana kita bisa mengelola apa yang Tuhan titipkan? Ya, kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan dong. Ke rumah Tuhan di mana kita ada. Persepuluhan kita. Yes. Kita harus belajar menjadi orang yang bisa mengelola kekayaan yang Tuhan berikan seapa adanya. Berapa pengeluaran kita? Kita mesti bisa kelola. Berapa penerimaan kita? Gitu, saudara. Sekali waktu ada satu orang pria datang kepada saya, berkata, "Pak, kenapa ya pastor ya? Saya kok selalu kekurangan. Oh ya? Saya tanya sama dia, mau nggak kamu bikin PR? Apa PR-nya pastor? Dia bilang, bikin satu daftar, berapa penghasilanmu detail tiap bulan. Oke? Yes, dia bilang. Yang kedua, bikin detail berapa pengeluaranmu tiap bulan. Termasuk, dia tanya, beli kopi? Yes, karena kamu lagi mau belajar nih, berapa? Gitu loh. Coba bikin detail. Nanti setelah itu balik ke saya. Nggak ketemu saya lagi sesudah itu. Saya pikir dia nggak mau kerjain. Tapi apa yang terjadi setelah beberapa saat kemudian saya ketemu dia, saya tanya, kok kamu nggak kembali ke saya? Dia ketawa, hehehe, katanya pastor. Setelah saya buat itu saya baru tahu ternyata pengeluaran saya gede amat ya. Saya nggak pernah pikir. Tadinya cuma kira-kira, karena nggak dicatat. Banyak orang seperti itu nggak mau mengelola dengan baik. Punya catatan keuangan dong. Halo, amin saudara. Yes, saudara, kita juga harus belajar untuk bisa menabur. Anda nggak akan pernah menuai kalau Anda nggak menabur. Pak lagi susah. Baca di Kejadian 26, saudara. Bagaimana Ishak di tengah-tengah kelaparan dia menabur. Saudara, gini, sebagai bagian terakhir perhatikan baik-baik. Orang seringkali tidak pernah melihat sistem ekonomi Allah ketika perekonomian dunia ini kelihatannya baik-baik saja. Apa yang dikerjakan berhasil, dia bikin ini berhasil karena ekonomi lagi bagus. Mereka mengabaikan sistem ekonomi Allah. Tapi saya mau beritahu saudara, padahal sistem ekonomi Allah adalah sistem ekonomi yang luar biasa. Tapi manusia, namanya manusia, ketika pandemi ini mau ngandalin sistem ekonomi dunia, udah nggak bisa. Karena semua lagi kolaps, lagi kondisinya berat. Nah, apa yang terjadi? Kita harus kembali melihat sistem ekonominya Allah. Namun, kalau dari awal saja kita nggak pernah nabur, nah sekarang kita mesti belajar untuk menabur. Selain menabur, ada yang berikutnya adalah kita juga harus belajar untuk bisa menabung. Halo? Yes, jangan dibelanjakan semua. Anda kan kalau makan mangga nggak dimakan sama bijinya kan? Kenapa? Karena Anda harus nabur untuk bisa menghasilkan buah mangga berikutnya di pohon mangga. Hari ini, belajar untuk nabung, belajar untuk kelola keuangan, jadilah pengelola yang baik. Maka Anda, saya percaya bisa mengatasi keuangan di masa pandemi. Amen. Cari Tuhan dan hamba Tuhan, bukan pinjaman online, bukan juga bank. Ya, haleluya. Dan yang kedua, Anda harus belajar, saudara, menjadi orang yang bisa beradaptasi, menjadi orang yang bisa realistis. Dan yang ketiga, Anda harus menjadi seorang pengelola yang baik. Dan saya percaya kalau tiga hal ini dilakukan, Anda lewati masa pandemi dalam keuangan yang luar biasa. God bless you. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini.
Kau mengajarkan kepada kami bagaimana mengatasi keuangan di masa pandemi. Lewat firman-Mu, kami yakin kami bisa melewati dengan keuangan yang tetap, kami bisa tetap sehat. Terpuji nama-Mu, berkati umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. God bless you. Angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.